Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Selamat datang di podcast kami. Bersama saya Renal Subekti dan rekan saya Alif. Podcast yang membahas hal-hal dekat sama dengan kehidupan, khususnya di dunia sekolah. Semoga yang lagi dengerin podcast ini lagi santai juga ya. Bisa sambil istirahat, ngerjain tugas, atau lagi di perjalanan. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas topik yang sebenarnya sering banget kejadian, Tapi sering juga dianggap biasa saja. yaitu bullying verbal dan mental di sekolah. Banyak orang mikir bullying itu cuma soal fisik, padahal enggak. Dijauhi, diabaikan, nggak diajak gabung, itu juga termasuk bullying. Dan biar obrolan kita enggak cuma teori atau pendapat doang, Hari ini kita udah ngundang bintang tamu yang ngalamin langsung hal tersebut. langsung saja kita sapa. Halo Danu. Halo Mas Renal dan Mas Alif. Dan halo juga buat semua yang lagi dengerin podcast ini. Makasih banget udah ngundang aku. Kami yang harusnya makasih Mas Dan, karena jujur nggak semua orang berani buat cerita soal pengalaman kayak gini nih. Dan yang mau kita bahas ini bukan buat nyalain siapapun, tapi buat belajar bareng. Iya, aku juga berharap cerita aku bisa bermanfaat buat semua orang yang dengerin. Dan kita mulai dari awal ya. Bullying yang kamu alamin itu mulai kapan sih? Mulainya pelan-pelan banget. Awalnya cuma berasa dijauhin dikit, kayak beda perlakuan aja. Waktu itu kamu sadar nggak sih kalau itu bullying? Enggak, aku malah mikir, oh mungkin aku yang aneh, atau mungkin fisik aku yang bikin mereka nggak nyaman. Dan ini yang sering kejadian ke korban sih, nyalahin diri sendiri duluan. Iya sih, padahal tanpa sadar aku lagi dijauhi. Kalau boleh dijelasin, bentuk dijauhin karena fisik itu kayak gimana sih? Misalnya pas kerja kelompok, aku jarang dipilih. Kalau aku duduk, di sebelah mereka ada yang geser. Kalau istirahat, mereka ngumpul, tapi aku nggak diajak. Mas Dan, itu kejadiannya berulang kah atau bagaimana? Kejadiannya hampir setiap hari. Kelihatannya cuma sepele, tapi lama-lama capek mental juga. Kadang ya bikin sakit itu bukan omongan, tapi sikap. Nah itu bener banget. Karena nggak ada yang ngomong kasar, tapi rasanya kayak nggak dianggap ada. Waktu ngalamin itu semua, apa dampak paling kerasa ke kamu? Dampaknya itu aku jadi gimana ya? Jadi minder banget, nggak pede buat ngobrol, terus takut ditolak, sama takut diabaikan. Sampai kepikiran soal fisik sendiri. Iya, aku sering nyalahin fisik aku sendiri dan ngerasa nggak cukup baik sih. Dan ini bahaya sih, karena bisa ngancurin kepercayaan diri. Pengaruh ke sekolah gimana Dan? Fokus belajar menjadi turun. Datang ke sekolah rasanya berat karena aku sudah kebayang bakal dijauhin lagi. Ke pergaulan itu juga ngaruh ya itu ya. Ngaruh banget. Aku jadi lebih sering menyendiri, bukan karena mau tapi karena capek mental. Ada nggak teman atau guru yang sadar kalau kamu sedang dijauhin, Mas Dan? Ada beberapa, tapi kebanyakan diem sih. Mungkin bingung harus ngapain, atau takut ikut kena. Dan sikap diam itu juga bikin korban ngerasa sendirian. Iya, rasanya kayak nggak ada yang peduli gitu. Pernah sampai titik capek banget? Aku pernah rasa capek secara mental, rasa nggak berharga dan pengen narik diri dari semuanya. Wah, itu pasti berat banget sih itu sih.
Terus apa yang bikin kamu pelan-pelan bangkit? Aku mulai cerita ke orang yang aku percaya. Dari situ aku sadar kalau aku itu nggak salah. Mas Dan, menerima diri sendiri itu proses ya itu ya? Iya, nggak instan, tapi pelan-pelan. Pesan buat orang-orang yang pernah ngejauhin orang lain. Coba pikirin perasaan orang yang kalian jauhin. Buat kalian mungkin itu biasa, tapi buat dia itu sangat terluka. Dan buat yang sering lihat tapi diam gitu, gimana itu? Dukungan kecil itu sangat besar artinya. Mas Dan, pesan terakhir nih buat teman-teman yang mungkin lagi ngalamin hal serupa atau yang lebih parah atau gimana, boleh? Kalau pesan itu, kalian nggak salah. Fisik bukan penentu nilai dari diri kalian. Berani cerita itu adalah tanda kuat. Mas Danu, gimana caramu bertahan dan menghadapi situasi yang cukup berat itu, Mas Danu? Awalnya aku diam, tapi lama-lama aku coba cerita ke orang yang aku percaya. Dari situ aku pelan-pelan mulai bangkit dan lebih jaga diri sendiri aja sih. Kenapa bullying sering dianggap bercanda tuh sama orang-orang? Mungkin karena mereka nggak ngerasain langsung. Buat yang ngomong mungkin cuma iseng, tapi buat yang nerima itu bisa kepikiran lama banget tuh. Setuju banget. Bercanda itu harus dua arah. Kalau satu pihak sakit, itu sudah bukan bercanda. Kalau boleh tahu apa pesan kamu buat teman-teman yang mungkin lagi ngalamin hal serupa atau yang mungkin lebih parah dari kamu? Kalau pesan, jangan ngerasa sendirian dan jangan nyalahin diri sendiri. Kalian itu berharga dan kalian pantas dapat lingkungan yang baik. Makasih banyak Danu, udah berbagi cerita yang jujur dan berani. Semoga cerita ini bisa bikin kita semua menjadi lebih peka ya terhadap perasaan. Buat yang sering bercanda, ingat ya ada batasnya. Makasih banyak Mas Danu atas kejujuran dan keberanian kamu. Tetap jadi diri sendiri dan saling menghargai ya. Semoga cerita ini bisa bikin kita semua menjadi lebih peka ya terhadap perasaan. Dijauhi dan diabaikan juga itu termasuk bullying yang bisa melekat. Sampai ketemu di episode berikutnya.